Rekan-rekan, selamat berjumpa. Kita melakukan kegiatan perkuliahan di peran teknologi pendidikan. Rekan-rekan, kami persilahkan rekan-rekan menggunakan tautan untuk masuk ke si Pejar. Baik, yang pertama saya ingin menjelaskan bahwa peran teknologi pendidikan saat ini merupakan peran yang sangat signifikan dalam dunia pendidikan. Tentunya ada dua aspek yang tentunya menjadi ujung dari kegiatan dalam pendidikan yang lebih mikro, yaitu adalah belajar dan pembelajaran. Rekan-rekan, dalam konstruk ini saya ingin mengulang kembali, menjelaskan kembali tentang teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan hadir secara masif di berbagai penjuru dunia, diawali dengan berbagai macam kepentingan. Salah satu kepentingan yang sekarang ini meningkat yaitu kepentingan tentang bagaimana memfasilitasi belajar. Yang kedua, bagaimana meningkatkan performance atau kinerja. Dua hal ini dibidik oleh teknologi pendidikan dalam konstruknya, dalam usaha untuk dilakukan study, dalam juga dilakukan secara praktis. Dikenal dalam prosesnya yaitu using, creating, managing, process, and resources. Nah, rekan-rekan, pada saat ini kita ungkapkan, maka ini adalah sebuah kegiatan untuk melakukan study terhadap bagaimana melakukan fasilitas belajar atau meningkatkan performance. Dalam studi ini, berbagai macam riset, berbagai macam upaya itu dilakukan dalam rangka untuk melakukan pengembangan, pengelolaan, dan melakukan pemanfaatan. Ketiga hal ini menjadi konstruk dalam upaya proses belajar dan juga penyediaan sumber belajar. Inilah yang menjadi core dari teknologi pendidikan, yaitu di mana terjadi proses belajar dan penyediaan sumber belajar. Dalam usaha praktis, kegiatan ini melibatkan etika. Proses untuk itu kita nyatakan dengan peran. Etika yang ditanamkan oleh ICT sebagai lembaga dunia menyatakan bahwa dalam kegiatan praktis memerlukan kode etik, yaitu kode etik pengembang teknologi pembelajaran atau pendidikan. Nah, disinilah kita tidak bisa memaksakan kemampuan kita kepada user dalam tanda kutip kalau kita menyebutnya sebagai pembelajar. Ini merupakan sebuah etik yang harus kita sepakati. Bahwasannya kita ini melakukan creating atau pengembangan, managing atau pengelolaan dan using pemanfaatan semata-mata bukan untuk kepentingan kita sebagai teknologi pendidikan, namun semata-mata untuk kegiatan mereka. Pembelajarlah yang harus kita adaptasi, sehingga teman-teman, rekan-rekan semuanya, dalam peran teknologi pendidikan ini, kita berperan untuk memfasilitasi belajar mereka. Ingat, tanda kutip, memfasilitasi belajar mereka, bukan kita. Yang kedua adalah improving performance. Itu pun juga dalam tanda kutip untuk pembelajar. Sehingga study dan praktis, study dalam konstruk ini adalah riset, praktis dalam artian adalah implementasi, semuanya terkait menjadi satu kesatuan, yaitu peran teknologi pendidikan. Disinilah peran teknologi pendidikan
secara menyeluruh adalah merupakan upaya study and practice dengan proses tersebut, dengan inti yaitu proses belajar dan penyediaan sumber belajar guna untuk memfasilitasi belajar dan peningkatan performance. Rekan-rekan, selamat bergabung di peran teknologi pendidikan.